Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Mari kita akan menghadap hadirat Tuhan, kita akan bersiap dengan bersatu teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Turunlah kiranya atas ibadah kita, berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah yang memimpin mulai dari awal sampai akhir. Amin. Kita akan menaikkan pujian walau ku tak dapat melihat. Kita percaya, walaupun kita tidak melihat jalan Tuhan, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ku sadar tak semua dapat kumiliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik.
disampaikan oleh Evangelis Osiduhu Halawa. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi hari ini jikalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur jikalau kami masih boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami, buka hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Roh yang kudus. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berkat di balik krisis. Yang saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan baca untuk kita semua, dan Bapak Ibu boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing dari rumah. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, beginilah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, memelihara firman Tuhan. Terlebih-lebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, tema renungan kita hari ini adalah berkat di balik krisis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masih ingat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu. Itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia, secara khusus di Indonesia pada saat itu, dan berdampak besar bagi seluruh sektor kehidupan manusia yang ada dalam kehidupan manusia. Entah itu sektor keuangan, sektor ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, tetapi di dalam situasi yang kita alami saat ini sepertinya terulang kembali saat krisis yang sedemikian rupa, yang sedemikian hebat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Di dalam satu berita di BBC News menjelaskan atau menuliskan bahwa COVID-19 Indonesia berpotensi resesi. Dampak ekonomi jauh lebih berat ketimbang krisis moneter 1998. Di dalam berita ini menjelaskan bahwa COVID-19 ini dampaknya bagi perekonomian bisa lebih parah dan bisa lebih berat ketimbang krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga di dalam cerita yang kita baca tadi. Terjadi satu krisis yang besar yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang janda yang ada di Sarfat. Tapi pertanyaannya, apakah itu krisis? Krisis itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu menjelaskan bahwa krisis itu adalah sebuah keadaan yang sangat berbahaya atau dalam keadaan menderita sakit dan parah sekali. Krisis juga itu sebuah keadaan yang genting atau kemelut, atau krisis juga bisa diartikan sebagai keadaan yang suram. Itu tentang ekonomi, tentang moral, dan lain sebagainya. Intinya apa Bapak Ibu? Krisis itu adalah sebuah keadaan di mana ada sebuah keterpurukan, ada sebuah kegentingan yang bisa berbahaya di dalam kehidupan manusia. Dan ini yang terjadi dengan kehidupan janda Sarfat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Janda di Sarfat ini mengalami krisis yang luar biasa. Sehingga kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 tadi berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini adalah sebuah keadaan yang genting. Ini adalah keadaan yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Keadaan yang dialami oleh janda ini adalah janda ini sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Dan keadaan sekeliling juga sudah terpuruk pada saat itu Bapak Ibu. Terjadi kekeringan dan lain sebagainya. Dan yang dia miliki hanya segenggam tepung dalam tempayan. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Dan semua itu hanya untuk sekali makan. Dan setelah itu janda dan anak ini akan mati. Dan celakanya lagi Bapak Ibu ya. Pada saat situasi yang sulit seperti ini, saat genting seperti ini, datang lagi Nabi Elia. Dan Nabi Elia memintanya dan menyuruh janda ini untuk membuatkan makanan untuknya. Wah, ini sudah saat yang sulit, ini sudah keadaan yang genting, ini adalah keadaan yang parah dan tersulit bagi janda ini. Tetapi lihat apa yang dilakukannya di dalam menghadapi situasi ini. Dan itulah sebabnya kita akan belajar bagaimana kita bertindak pada saat kita menghadapi krisis dalam kehidupan ini seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini. Nah, belajar dari janda di Sarfat ini Bapak Ibu, kita akan melihat
ada 4 tindakan yang perlu kita lakukan saat krisis, sehingga kita mengalami berkat di balik krisis tersebut. Jadi kita belajar dari kehidupan janda ini Bapak Ibu. Kita akan belajar 4 tindakan yang perlu kita lakukan pada saat-saat krisis, agar kita bisa mengalami berkat di balik krisis tersebut. Apa tindakan itu? Ada 4 tindakan yang kita lakukan atau respon yang kita lakukan dalam menghadapi krisis agar mengalami berkat di balik krisis tersebut. Yang pertama, berbagi kepada sesama dengan kasih dan ikhlas. Berbagi kepada sesama dengan kasih dan ikhlas. Ini adalah sebuah tindakan yang hebat dan luar biasa dari seorang janda ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mau berbagi kepada orang lain dalam situasi yang terjepit sekalipun. Janda ini mau berbagi kepada Elia sekalipun dia tahu bahwa setelah itu dia akan mati kelaparan bersamanya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi bekal yang mereka miliki. Sudah tidak ada lagi makanan yang mereka simpan. Karena ketika mereka makan pada saat itu, apalagi dia membagikan kepada Elia, maka sudah tidak ada lagi bekal bagi mereka. Tidak ada lagi persiapan makanan untuk mereka. Tetapi ini yang dilakukan janda ini. Dia mau berbagi kepada Elia dengan kasih dan ikhlas. Janda ini tidak egois Bapak Ibu. Dia tidak mementingkan diri sendiri, namun dia berbagi dan memberi. Jadi kita bisa lihat ketika Elia meminta air di ayat 10b dan meminta roti di ayat 11b, janda dari Sarfat ini memberikannya. Ayat 10, ia, yaitu Elia, berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam pedi, supaya aku minum. Dan ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia, itu Elia, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu, inilah situasi yang terjadi pada saat itu. Dan inilah yang dilakukan oleh janda itu. Walaupun dia tahu bahwa sudah tidak ada lagi bekal, bahwa sudah tidak ada lagi persiapan makanan mereka. Ya, di ayat 11 dia berkata, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, walaupun sebenarnya janda ini tahu bahwa sudah tidak ada lagi persiapan, tidak ada lagi bekal. Tetapi tindakan janda ini berbeda Bapak Ibu. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan janda ini ayat 11a. Ia memberikan air itu kepada Elia. Dan ayat yang ke-15, ia memberikan makanan kepada Elia. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Seperti apa yang dikatakan Elia itu, dia membuat Elia baru buat anak-anaknya. Nah, ini tindakan yang luar biasa saya pikir Bapak Ibu. Di tengah-tengah kegentingan, di tengah-tengah kesulitan, tapi janda ini masih bisa berbagi. Dia bisa peduli dengan orang lain. Saya rasa janda ini memahami apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 35b. Adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia lebih merasakan satu kebahagiaan ketika dia memberi kepada orang lain daripada dia menerima. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 7 dia berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini yang dilakukan oleh janda Sarfat ini Bapak Ibu. Di dalam kesulitan, di dalam keterpurukan, di dalam ketiadaan, justru dia mampu memberi. Dia mampu berbagi kepada orang lain. Bukan karena dia berlebihan dia bisa berbagi. Kalau kita memberi karena berlebihan itu hal biasa. Tetapi kita memberi di dalam kekurangan, berbagi di dalam kesulitan, itulah yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari janda Sarfat ini. Ketika kita sedang berada di dalam situasi yang sulit, situasi krisis, di dalam situasi keterpurukan,
jangan tunda untuk berbagi. Kita berbagi, kita memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan apa yang kita lakukan dalam menghadapi krisis sehingga kita bisa mengalami berkat di balik krisis itu. Yang kedua, tetap tegar atau optimis dalam menghadapi krisis. Tetap tegar atau optimis di dalam menghadapi krisis. Di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya itu, kepada janda Sarfat itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat kita menghadapi krisis, pada saat kita menghadapi situasi yang genting, keterpurukan sekalipun, kita jangan menyerah. Janda ini dikuatkan oleh kata-kata Elia, jangan takut, jangan menyerah, jangan gentar dengan keadaanmu. Ini artinya bahwa di dalam situasi krisis pun kita tidak boleh takut, kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus tetap tegar, harus tetap optimis. Kita harus tahu bahwa ini bisa kita lalui bersama Tuhan. Ingat bahwa sehabis hujan pasti ada pelangi. Inilah janji Tuhan bagi kita. Kita mungkin sedang mengalami krisis saat ini, tapi ingat, jangan menyerah dengan keadaan. Kita jangan terpuruk dengan keadaan. Jangan kita mengesihani diri, oh saya sudah tidak bisa lagi. Ini keadaannya sudah terpuruk. Ini saya sudah tidak bisa lagi. Tapi ingat, jangan takut. Krisis boleh ada Bapak Ibu. Kesulitan boleh ada. Tapi itu jangan sampai membuat kita menyerah. Jangan sampai membuat kita stres dan menjauh dari Tuhan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat penguatan yang menguatkan kita, yang meneguhkan hati kita, yang berkata jangan takut. Artinya apa? Di dalam situasi krisis apapun, ada Tuhan yang menopang kita, ada Tuhan yang menolong kita untuk bisa kita lewati, untuk kita bisa lalui bersama-sama. Jadi ketika kita saat ini sedang menghadapi krisis, tetaplah tegar, tetaplah optimis. Jangan menyerah dengan keadaan yang kita alami. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari janda Sarfat ini? Tindakan apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami krisis? Yang ketiga, taat pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini Bapak Ibu. Dia taat apa yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Elia. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Janda ini melakukan apa dikatakan Elia. Apa yang dikatakan Elia di dalam ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini. Dia taat, dia turut apa kata Nabi Elia. Dia tidak memberontak. Bisa saja pada saat itu, bisa saja janda ini menolak. Dia bisa saja berkata, Elia ini loh, udah tahu bahwa yang saya punya ini tinggal segenggam loh tepung nih. Bagaimana mungkin saya membuat untuk bagimu? Kalau saya buat untuk bagimu, bagaimana dengan saya dan anak saya? Tetapi janda ini Bapak Ibu tidak berkata demikian. Tapi dia pergi dan dia melakukan apa yang dikatakan Elia kepadanya. Dan disitulah dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dalam situasi krisis, tapi dia bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena taat. Taat itu akan membawa berkat kepada
Tetapi kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak bisa menikmati berkat dalam situasi kesulitan apapun. Kenapa? Ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami kesulitan, ketika Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya dan kita menolak, maka tentu saja hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu saja kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Tapi janda ini, Bapak Ibu, dia taat. Memang seringkali kedagingan kita itu bisa membuat kita memberontak dan tidak mau taat kepada Tuhan. Kedagingan kita ini seringkali membuat kita tidak mau turun kepada perintah Tuhan. Seringkali kita itu memikirkan atau mengambil jalan pintas untuk kehidupan kita. Memang taat pada perintah Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu tidak gampang. Tetapi ingat, pada saat itu justru Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Yang paling penting itu hati kita, Bapak Ibu. Maukah kita taat kepada perintah Tuhan? Maukah kita taat apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya? Nah, ini persoalan hati. Seringkali kita ini memberontak. Seringkali kita ini tidak mau mengikuti apa perintah Tuhan. Kita maunya yang gampang, kita maunya yang instan. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa di balik semua itu ada karya Tuhan yang luar biasa. Ada sesuatu yang telah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Sekalipun keadaan yang genting dan kita merasa tak berdaya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tatkala kita menghadapi krisis dalam kehidupan ini, ingat sekali lagi, taat kepada perintah Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, tindakan apa yang kita lakukan pada saat kita menghadapi krisis, sehingga kita bisa mengalami berkat di balik krisis tersebut. Yang keempat adalah percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada janda ini melalui Nabi Elia. Dan janda ini percaya akan itu, Bapak Ibu. Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga pula yang akan menepati janjinya. Ini adalah sebuah tindakan iman. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, apa yang disuruhkan oleh Nabi Elia, dia lakukan, Bapak Ibu. Dia mau buat apa yang sudah disampaikan oleh Elia. Buatlah makanan itu untukku terlebih dahulu, baru nanti buat untuk kamu dan anak-anakmu dan anakmu. Dan janda ini melakukan. Karena apa? Ada janji Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Ini yang dilakukan oleh janda ini. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, dia pasti akan tepati. Dia tidak pernah lalai atas janjinya. Dia tidak pernah lalai akan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada umatnya. Dia pasti genapi. Dan dia pasti tepati. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan.
Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan inilah yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, Bapak Ibu. Dia percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, inilah yang terjadi dialami oleh janda ini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini Bapak Ibu, ini berkat di balik krisis yang dihadapi, yang dialami oleh janda di Sarfat ini. Tadi ketika datang Nabi Elia, lalu dia berkata dia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tetapi sekarang ketika janda Sarfat ini mau berbagi kepada Elia, dan dia juga mau tegar, dia tetap optimis walaupun keadaan sekeliling tidak baik, tidak mengenakan. Dan dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Maka inilah yang dialaminya. Ini berkat yang dialami janda ini. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sungguh berkat yang luar biasa. Di balik krisis yang dihadapinya, dia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya tadi dia sudah hampir putus asa ketika dia berkata, tidak ada lagi yang kami miliki, hanya segenggam tepung, sedikit minyak di buli-buli, dan setelah itu kami makan, maka kami akan mati. Ini satu keadaan yang benar-benar genting, Bapak Ibu. Satu keadaan yang dimana ini seperti ada terpuruk. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tetapi justru di balik krisis tersebut, janda Sarfat ini mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita saat ini sedang menghadapi atau sedang mengalami masa-masa krisis dalam kehidupan kita? Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa krisis di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari janda di Sarfat ini. Di tengah kesulitannya sekalipun, di dalam kekurangannya pun, dia masih bisa berbagi kepada orang lain. Dia masih bisa berbagi kepada Elia. Janda ini tidak takut. Dia tetap tegar. Dia optimis. Kemudian janda ini taat. Dan juga janda ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan juga firman-Nya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mau mengalami berkat di balik krisis yang sedang kita hadapi saat ini, mari juga kita lakukan tindakan ini. Kita merespon setiap krisis yang kita hadapi. Mari kita berbagi. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Tapi kita berbagi kepada orang lain. Kita jangan takut, karena ada Tuhan bersama kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menopang kita di dalam menghadapi situasi apapun. Taat kepada perintah Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka Ia akan bertindak di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengatasi dan kita bisa mengalami berkat di balik setiap krisis yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini, Tuhan. Bapa di surga, seringkali kami menghadapi krisis dalam kehidupan ini.
Atau mungkin ada di antara kami saat ini Tuhan yang sedang menghadapi krisis keuangan, krisis di dalam pekerjaan, usaha kami. Tuhan tolong agar kami boleh bertindak seperti janda yang di Sarfat ini. Di mana di balik krisis yang dihadapi dia bisa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan tolong kami. Biarlah juga kami di dalam menghadapi setiap krisis, kami boleh berbagi dalam kekurangan. Kami boleh tetap tegar, kuat di dalam menghadapi situasi yang sulit. Kami boleh tetap taat kepada perintah Tuhan. Kami boleh tetap percaya memegang teguh janji firman Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga kami boleh terus mengalami berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Roh yang kudus yang terus berbicara kepada kami dan yang memampukan kami untuk bisa melakukan kebenaran-Mu seturut dan kehendak. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih saya sampaikan untuk Bapak Penginjil Osiduluhu Halawa yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah online pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rohani, berkat jasmani, berkelimpahan dari Allah Bapa, keselamatan, perlindungan, kesehatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya di rekening gereja seperti yang tertera pada layar pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah online berikutnya.